Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Adhkar wal Adab karya Syekh Abdul Muhsin ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada haqqul makhluqin, di mana subbab yang pertama adalah apa? Haqqur Rasul apa haqqun Nabi? Haqqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya qala hafizahullahu taala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ya atau kewajiban makhluk yang terbesar kepada kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedua orang tua. Ya, dikarenakan keduanya menjadi sebab menjadi sebab lahirnya seorang di muka bumi ini, dan itu merupakan nikmat yang besar yang tidak akan mungkin dibalas dengan nikmat apapun. Ya, tidak akan mungkin dibalas dengan nikmat apapun. Nah, karena itulah pernah datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat dari Yaman, di mana dia menggendong ibunya untuk menunaikan haji. Di masa itu tentunya padang pasir, ya, perjalanan padang pasir. Dia tidak menaikkan ibunya di atas kendaraan, ya mungkin karena tidak punya harta untuk membeli hewan tunggangan. Namun dia menggendong ibunya, ya, menggendong ibunya dari rumahnya, di Yaman, ya, sampai ke Mekah, sampai ke Ka'bah, kemudian menunaikan manasik haji seluruhnya, ya, menunaikan manasik haji seluruhnya, ya, ke Mina, kemudian dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian menuju kembali ke Ka'bah, kembali ke Mekah, dari Mekah ke Mina, ya, dan seterusnya, melakukan manasik haji, ya, sambil menggendong ibunya. Ini amalan bir yang luar biasa, ya, kebaikan yang luar biasa yang dia lakukan kepada ibunya, menggendong ibunya menunaikan ibadah haji. Setelah selesai seluruhnya, dia pun akan pulang kembali ke Yaman. Sebelumnya berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibu saya menunaikan haji dari Yaman sampai ke sini, mutar-mutar di sini juga manasik. Ya, apakah saya sudah memenuhi dan membalas kebaikannya? Ya, maka Nabi SAW bersabda yang maknanya la, ya, belum. Kamu belum bisa membalas jasa-jasanya, walaupun semua yang kamu amalkan, semua yang kamu lakukan untuk orang tuamu itu tidak setara dengan satu rintihan yang dia teriakkan ketika dia melahirkan kamu. Ketika dia melahirkan kamu, ini satu rintihan. Bagaimana kalau ada orang melahirkan satu malam berjam-jam tidak keluar-keluar? Berapa rintihan yang keluar? Berapa rintihan yang keluar? Kata Nabi SAW, kamu menggendong ibu menunaikan ibadah haji itu seluruhnya tidak setara, belum setara dengan satu rintihannya. Karena setiap rintihan itu berpotensi, ya, resikonya adalah nyawa. Maka tidak bisa dibalas oleh perbuatan kamu itu. Hatta itu merupakan, tidak diragukan, itu merupakan bir yang besar, bakti yang besar kepada orang tua menggendongnya haji, namun itu belum setara dengan satu kali rintihan yang dialami oleh ibumu ketika dia melahirkan kamu. Subhanallah. Maka dari gambar ini saja menunjukkan mustahil, ya, mustahil seorang anak itu bisa membalas jasa kedua orang tuanya, dan tidak peduli sebesar apapun kesalahan yang diperbuat oleh orang tua, itu enggak setara dengan kebaikan yang dilakukan. Yani seandainya pun kita mau hitung-hitungan sebesar apapun kesalahan orang tua, ya, hatta misalnya dia menelantarkan anaknya dan seterusnya, ketika dia lahir kemudian ditelantarkan, ditaruh di panti asuhan, atau bahkan mungkin ditaruh di pinggir jalan, ada orang yang ambil, kemudian dia dewasa,
ya, kemudian setelah itu dia dewasa dan dia mengatakan enggak, saya tidak punya kewajiban untuk berbakti, dia tidak pernah merawat saya. La. Ya. Jangan difahami bahwasanya berbakti kepada orang tua itu hanya dikarenakan karena dia merawat. Tidak. Namun yang pertama kali adalah karena dia melahirkan. Maka dia rawat kamu atau tidak, sekedar melahirkannya, kamu sudah punya utang yang tidak terbalaskan, yang tidak mungkin kamu balas, sekedar kamu dilahirkan. Ya, maka termasuk kebodohan, ya, ketika seorang mengukur kebaikan orang tua itu dengan ya, dengan sesuatu yang bersifat materi atau sesuatu yang dia pikir, wah ini orang tuaku betul-betul membuat hati saya sakit dan semacamnya, membuat saya tersinggung. Subhanallah, sekedar kamu tersinggung itu nggak ada apa-apanya. Ya, nggak bisa kamu jadikan alasan kemudian tidak bir kepada kedua orang tua, sekedar tersinggung. Dan kita katakan seandainya orang tua kamu melahirkan kamu kemudian taruh kamu di panti asuhan, itu tidak menggugurkan kewajiban albir, karena albir datang dengan sekedar dia melahirkan kamu, maka bir wajib atas kamu. Maka albir itu semakin bertambah ketika dia merawat kamu, ketika dia membiayai kamu dan seterusnya. Maka bir itu semakin bakti itu seharusnya semakin besar dan semakin besar, kewajiban itu semakin besar dan semakin besar. Jadi jangan dipikir bahwasanya bakti kepada orang tua itu terkait dengan melahirkan, menyusui, merawat dan seterusnya. Tidak. Sekedar dia melahirkan, maka dia sudah punya hak untuk kita berbakti kepadanya. Jelas ya? Taib, qala rahimahullahu taala, di sini beliau membawakan dua riwayat. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qala ummuk, qala summa man, qala summa ummuk, qala summa man, qala summa ummuk, qala summa man, qala summa abuk. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Perhatikan pertanyaannya, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Maka kalau engkau bertanya atau engkau memiliki sesuatu harta atau engkau memiliki sesuatu hal yang baik yang ingin kamu share kepada orang lain berupa kebaikan, maka ini jawabannya. Siapa manusia yang pertama yang saya harus share kepadanya kenikmatan dan kebaikan yang saya dapatkan ini? Maka dia adalah ibumu, orang yang pertama. Dia adalah ibumu. Kemudian dikatakan summa man, kemudian setelah ibuku siapa wahai Rasulullah? Qala summa ummuk, kemudian ibumu. Kemudian siapa lagi? Qala summa ummuk. Kemudian yang keempat baru dikatakan summa abuk, kemudian ayahmu. Ya, kemudian apa? Ayahmu. Nah, maka berbeda dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang di masa ini. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan, ketika dia mendapatkan keberhasilan, dia bersama dengan kawan-kawannya, dia bersama dengan pasangannya, ya, dia bersama dengan keluarganya, ya. 6. Bukan perkara yang dilarang. Maksud saya di sini ketika kita berbicara mengenai prioritas, ya, berbicara apa? Prioritas. Siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? yakni kalau kita bisa berikan kepada ibu dan kepada yang lain, tidak, tentunya itu hal yang khair. Tapi seandainya ada satu kebaikan yang hanya bisa diberikan kepada satu orang, nggak bisa dibagi dua, hanya satu orang yang bisa dapat, maka siapa yang paling berhak? Ummuk, dia adalah ibumu. Lain halnya kalau dia punya banyak beberapa poin atau beberapa hal yang dia bisa bagi, maka selain ibu kepada yang lain juga. Namun ketika ada satu, misalnya ada satu kebaikan yang tidak bisa dibagi kepada dua orang, hanya kepada satu orang, maka diberikan kepada siapa? Kepada ibu. Ya, ummuk. 6. Ini tentunya selain dari apa? Selain dari perempuan. Adapun perempuan bagi mereka, ya, bakti yang pertama mereka adalah kepada suaminya. Ya, kepada apa? Kepada suaminya. Adapun bagi laki-laki, maka bakti pertama mereka kepada apa? Kepada istri. Kepada orang tua. Ya, kepada orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Terkhusus kepada ibunya. 6. Kata Nabi SAW, summa ummuk. Kemudian summa ummuk, qala summa man, qala summa abuk. Baru kemudian ayahmu. Kata para ulama, ibu mendapatkan porsi, ya, 3 kali
lebih banyak dibandingkan ayah dikarenakan ibu mengalami 3 fase yang berat dalam kehidupannya. Yang pertama hamil, ya, selama 9 bulan kurang lebih. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua proses melahirkan itu sendiri. Proses melahirkan mungkin sekejap, tapi rasa sakitnya bisa lebih besar dibandingkan hamil 9 bulannya itu. Hamil 9 bulan. Ya. Tapi dalam proses melahirkan mungkin ada orang yang sebentar, cuman sekejap keluar sudah, nggak banyak macam-macam, ada yang mungkin berhari-hari, ya. Tapi waktu yang singkat itu rasa sakit di dalamnya ketika dia melahirkan itu jauh lebih besar, lebih menyakitkan dibandingkan 9 bulan itu. Kemudian yang ketiga adalah menyusui. Ini 3 fase, ya, atau 3 ya fase yang dilakukan oleh ibu, yang ibu ikhtassat bihi, yakni hanya ibu yang berperan di situ. Hamil nggak bisa bapak bantu, ini sini saya bantu, saya bawa dulu sementara, nggak mungkin, ya. Kemudian melahirkan juga nggak mungkin, ya. Tidak ada perannya ayah di situ. Demikian pula menyusui juga sama, tidak ada perannya ayah di situ. Itu hanya ibu sendirian. Karena itulah Nabi SAW memberikan hak 3 kali lipat kepada ibu dibandingkan ayah. Ini tentunya perbandingan Nabi SAW di sini bukan bermaksud untuk merendahkan status ataupun hak seorang ayah, tidak. Tapi di sini hanya menunjukkan betapa tingginya hak seorang ibu kepada anaknya. Ya, hak seorang ibu kepada anaknya. Maka sekedar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan, ya, atau hal-hal yang, ya, yang dianggap oleh sebagian anak, wah ini orang tuaku keterlaluan, ya, sudah sakit sekali hatiku misalnya, sudah sakit hati. Lah, subhanallah. Ya, kita katakan bahwa seandainya kamu gendong ibumu pergi haji, ya, menunaikan ibadah haji, itu tidak akan setara dengan 1 kali rintihan dia ketika dia melahirkan kamu. Maka apa yang kamu permasalahkan? Apa yang kamu permasalahkan? Apa yang kamu tuntut dari kedua orang tuamu? Nah, dan ayah, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala atas nafkah, perlindungan, ya, perlindungan, nafkah dan seterusnya yang Allah taala, ya, atau yang ayah berikan kepada memberikan pakaian, ya, 6 kepada istri dan anak-anaknya. 6. Kemudian hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abarrul bir ayyasila ar-rajulu wudda abih. Abarrul bir ayyasila ar-rajulu wudda abih. Kebaikan yang paling baik, bakti yang paling bakti adalah seorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Yakni setelah ayahnya meninggal. Setelah ayahnya meninggal. Kalau ada orang bertanya, bagaimana caranya saya berbakti kepada ayah saya setelah saya meninggal? Banyak cara. Imma dengan mendoakannya tentunya, ataukah bersedekah atas namanya, menyembelih, atau apa, ya, bersedekah atas namanya, ya, atau hal-hal lain yang sifatnya ibadah maliyah, ibadah harta, dia niatkan untuk orang tuanya misalnya. Itu semua cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Namun abarrul bir, bakti yang paling bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang mereka cintai ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup. Siapa orang-orang yang dekat dengan ayah saya ketika dia masih hidup? Nah, ketika ayah saya meninggal, di antara bakti kepada ayah adalah saya menyambung hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan ayah saya. Siapa orang-orang yang dekat dengan ibu saya ketika dia masih hidup? Maka di antara bentuk bakti kepada ibu setelah dia meninggal adalah menyambung hubungan dengan orang-orang yang ibu saya dekat dengannya. Ya, yang ibu saya dekat dengannya. Ya, dan ini jelas bentuk bentuk bir. Salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah menyambung, yakni ketika orang tuanya meninggal, dia tidak membiarkan silaturahmi antara orang tuanya dengan orang-orang yang dekat dengannya, melainkan dia yang menyambung, dia melanjutkan hubungan tersebut, tidak terputus. Nah, ini diantara bentuk bakti kepada orang tua. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai hak-hak dan orang tua dari anaknya dan bagaimana bentuk berbakti kepada kedua orang tua, ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala punya satu kitab khusus dalam masalah ini, kitab Birrul Walidain. Kitab Birrul Walidain
yang khusus ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membawakan hadis-hadis ya berkenaan dengan birrul walidain. Wallahu taala alam bisawab.